Karena begini, ada orang tidak mau melakukan zakat karena dia pikir ini uang ini kalau saya kasih ke lembaga Mana zakat, mungkin. dia cuma beli-beli beras kok kasih-kasih orang, gitu kan? Padahal ini Basnas ini Di studio Tribun Manado sudah kehadiran dua narasumber, Pak Taufik Permata, Ketua Basnas Manado. Selamat siang Pak Taufik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kemudian ada Ibu Juliati Nasaru, Wakil Ketua 3 ya, Ya. Basnas Manado. Selamat Ya, siang selamat juga siang. Ibu Juliati. Sehat-sehat ini? Alhamdulillah. Puasa Sehat. lancar. Lancar. Insya Allah lancar. Dari Pak Taufik dulu. Ya. Ini ya sebelum itu Tribuners, kita di siang hari ini membahas transformasi dan digitalisasi pengelolaan dana zakat di Manado. Ya. Iya. Tapi sebelum kita masuk ke sana, mungkin bisa dijelaskan singkat dulu jenis-jenis zakat dulu deh, mulai dari Pak Taufik dulu. Seperti apa zakat itu? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore ya. Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jenis-jenis zakat, ya. Kita harus menjelaskan ini dari awal secara syariat Islam. Oke. Jadi dalam surah Al-Baqarah 103, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim biha." Ambillah sebagian harta mereka untuk membersihkan dan mensucikan umat Islam. Iya. Ya, jadi ini landasan syariat, landasan agama, sehingga kita semua umat Islam mengeluarkan zakat. Kemudian di nuansa Ramadan ini kita kemudian mendengar ada zakat fitrah, Iya. zakat mal, infak, dan sedekah. Nah, ini kalau dalam bahasa umumnya semuanya sedekah. Jadi sedekah ini kemudian secara literasi itu terbagi atas 3 bagian: zakat, infak, dan sedekah. Tapi secara bahasa itu semuanya sedekah. Oke. Ya. Iya. Kemudian karena ada perhitungan dan pembagian-pembagiannya, maka yang pertama itu zakat. Nah, zakat ini terbagi 2. Nah, zakat ada zakat fitrah, ada zakat mal. Oke. Nah, kalau zakat fitrah itu hanya dikeluarkan pada saat bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan. Kalau zakat mal itu dia dikeluarkan kapan saja, tapi ada ketentuan syaratnya. Dia harus memenuhi ukuran atau disebut nisab, dan ukuran waktu atau disebut haul. Nah, biasanya dihitung 1 tahun. Oke. Nah, kemudian ada infak, ya. Kalau infak dia tidak ada nisab dan haul. Iya. Itu hanya materi yang dikeluarkan secara sukarela untuk kepentingan umum atau kepentingan umat. Kalau sedekah dia materi dan non materi. Nah, jadi sedekah itu ada materi dan beras itu non materi. ya. Jadi kalau sedekah itu materi dan non materi. Kalau infak khusus materi saja. Kalau misalnya ada orang menyumbang secara rutin di masjid setiap bulan 1 juta, maka itu disebut infak. Nah, seperti itu. Ibu Juliati mungkin menambahkan perhitungan-perhitungan zakat ini seperti apa? Perhitungan-perhitungan itu. Mungkin tiap orang kan beda-beda, ada yang mampu, ada yang kurang mampu. Iya. Itu bagaimana? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Iya, wabarakatuh. guys. Waalaikumsalam. Terkait dengan yang Pak Taufik sampaikan tadi, terkait zakat mal ya, Iya. perhitungan zakat mal. Kalau zakat mal itu sesuai dengan haul dan nisab, artinya penghasilan selama 1 tahun itu yang kita konversikan dengan sejumlah 85 gram emas. Contoh misalnya, ketika
perhitungan 1 tahun penghasilannya itu sudah mencapai 85 juta, kalau kita konversi 1 gram emas 1 juta, maka penghasilan yang sudah mencapai 85 juta selama 1 tahun itu wajib untuk mengeluarkan zakat, dan hukumnya wajib ya. Wajib hukumnya. Namanya wajib, bagi yang tidak melaksanakan wajib maka jatuhnya adalah dosa. Seperti itu. Jadi perhitungan seperti itu. Kalau zakat fitrah itu hitungan sendiri lah. Kalau sekarang Kota Manado itu sesuai dengan zakat bahan pokok itu adalah sebesar 2,7 kilogram yang harus dikeluarkan per jiwa. Siapapun itu, yang baru lahir sekalipun, selama dia sudah ada sampai dengan sebelum khotib itu naik mimbar untuk sholat Idul Fitri, itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Perhitungannya adalah 2,7 kilogram bahan pokok. Iya, beras. Kalau sekarang kan beras. Seperti itu. Kalau zakat mal sesuai dengan perhitungan penghasilan yang diperoleh selama 1 tahun, yang dikonversi dengan sejumlah 85 gram emas. Ya, seperti ini. Nah, ini mungkin ada pertanyaan dari Tribuners ini yang menyaksikan ini. Dia mempunyai orang tua yang sudah tidak mampu ya, lansia lah begitu, dan tinggal di rumah, tidak bisa beraktivitas lagi seperti itu ya. Bagaimana zakatnya ini sendiri? Mungkin Pak Taufik bisa menjelaskan. Ya, jadi zakat itu untuk membersihkan dirinya, harta yang dia terima untuk orang lain. Untuk orang yang menjadi tanggungannya itu tidak menerima zakat, karena dia sudah langsung disantuni secara nafkah oleh yang bersangkutan. Jadi kalau secara hukum, misalnya saya mengeluarkan zakat atau Tribuners mau mengeluarkan zakat, tidak boleh langsung ke orang tuanya, karena orang tuanya itu wajib disantuni, wajib dinafkahi oleh yang bersangkutan. Tidak boleh diambil dari yang disebut zakat. Yang untuk orang tuanya, adik, kakak yang atau anak terutama itu harus dinafkahi, bukan dijakati. Ya, seperti itu. Jadi nanti zakat itu untuk orang lain. Intinya untuk orang lain ya, bukan untuk orang yang dinafkahi. Ya, seperti itu. Saya kira itu. Oke. Nah, terus kita masuk ini, bagaimana pandangan Basnas sendiri tentang transformasi pengolahan zakat ini di era modern? Kan sekarang ini ya seperti pembayaran di mana-mana ya, di pasar saja, di PD Pasar Manado itu sudah QRIS atau ada lagi Shopee Pay, macam-macam lah pembayaran. Bagaimana ini Pak Taufik nih bisa jelaskan? Sebenarnya ada 3 hal yang mendasari kenapa Basnas Kota Manado itu melakukan transformasi digital untuk pengelolaan dana zakat. Yang pertama, ini seiring dengan teknologi yang sudah kita nikmati ya, itu berhubungan dengan transisi kehidupan kita yang dimana semua sudah menggunakan digital. Hari ini orang naik ojek tidak lagi ke pangkalan, tapi dia hanya dari rumah, kemudian dia menekan tombol-tombol di dalam aplikasi, kemudian ojek itu datang ke rumah secara digital. Nah, ini kemudian yang mendasari, contoh itu kita bukan kita di Manado, tapi Basnas seluruh Indonesia, melakukan transformasi digital dalam rangka untuk aktivitas Basnas itu sendiri, dari sisi pengumpulan, pemberdayaan sampai pada penyaluran dana zakat itu sendiri. Yang kedua, ini untuk efisiensi dan kemudahan. Ya, kalau orang membayar zakat itu harus ke masjid, ya, sedangkan ada kesibukan, atau dia harus mencari kotak infak. Nah, ini dengan adanya transformasi digital, maka orang itu tidak perlu lagi seperti itu. Dia langsung bisa lakukan dari genggaman HP-nya, dari Facebook, lewat laptop, lewat media sosial yang dia lihat di HP-nya, dia bisa langsung melakukan transaksi dana zakat. Jadi untuk kemudahan dan kelancaran. Kemudian yang ketiga, ini masalah transparansi dan akuntabilitas. Karena seluruh transaksi yang sifatnya digital itu secara sistematik itu kan terrecord
lewat transaksi perbankan. Nah ini kalau dia melalui sebuah sistem yang sistematis itu, ini tidak bisa diakalin angka-angkanya. Dana yang masuk, dana yang keluar, dana yang berpindah, itu terekord dengan sempurna secara digital. Nah, ini akan menyebabkan meningkatkan kepercayaan dari pemberi zakat kepada Basnas. Karena kalau dilakukan secara manual, ini akan terjadi deviasi atau human error. Mungkin kesalahan pencatatan, human error. Ya, kalau dengan sistem digital semua sangat transparan dan akuntabilitasnya terpercaya. Saya kira itu 3 hal itu yang mendasari. Iya. Yang mendorong ini Basnas. Kalau Basnas Manado mulai sejak kapan ini menerapkan ini, atau baru pertama kali Ibu Juliati bagaimana ini? Iya, sebenarnya kalau terkait dengan digitalisasi ini, sebenarnya itu kalau kita kaitkan dengan pembayaran lewat QRIS itu, dari Basnas Manado itu sejak tahun 2019 itu sudah ada QRIS sebenarnya. Cuma memang orang lebih para muzaki, jadi orang yang berzakat namanya muzaki, orang yang berinfak munfik, kalau orang yang bersedekah musadik gitu. Jadi para muzaki dan munfik ini banyak yang lebih masih menggunakan pola-pola yang konvensional, belum yang digitalisasi. Nah, terkait dengan kegiatan digitalisasi sekarang, apalagi ini sudah menjadi platform Basnas RI untuk seluruh Basnas Indonesia, maka sudah harus mulai dari sekarang, dan itu harus lebih digiatkan untuk proses digitalisasinya, karena semua ini kan memberikan kemudahan kepada para orang yang ingin berbagi penghasilannya dengan orang-orang yang membutuhkan. Itu intinya. Jadi apa langkah konkret dari Basnas Manado ini? Ada aplikasi khusus atau apa? Biar Tribuners boleh tahu. Ada aplikasi khusus, kami punya QRIS-nya itu ada. Kemudian kami punya QRIS di beberapa bank. Bisa sebut nama banknya atau? Boleh, enggak apa-apa, enggak masalah. Bank BSI itu sudah ada QRIS-nya. Kemudian Bank Mandiri sudah ada QRIS, terakhir Bank Rakyat, Bank BNI, Bank Negara Indonesia. Ini sementara on proses ini adalah BRI. Kalau kami berharap semua bank itu ada QRIS-nya kami. Karena setiap orang yang akan menyalurkan zakat maupun infaknya kan kita tidak tahu ada di bank-bank mana dana-dana yang tersimpan di mereka. Kemudian kami punya juga yang namanya web digitalisasi. Itu adalah kanal pembayaran menggunakan webnya Basnas Kota Manado. Jadi Basnas Kota Manado punya web. Itu tinggal diklik, ada aplikasinya di situ, tinggal diklik dan bayar zakat. Cuma memang kami harus integrasikan dulu QRIS itu masuk ke dalam web digitalnya kami, dan itu on process. Insya Allah ke depan. Tapi untuk manualnya QRIS di luar web itu sudah bisa mulai sekarang. Itu sudah mulai kami sosialisasikan lewat fanpage-nya kami, kemudian lewat medsos-medsos yang kami miliki. Seperti itu. Pak Taufik mau menambahkan ini, mungkin ada kita lihat juga di WhatsApp bisa juga. Atau gimana? Saya kira persiapan kita Basnas Manado memang kita sejak awal tahun 2025 itu kita sudah betul-betul menggenjot pengelolaan dana zakat di Kota Manado itu by digital. Memang kita sudah sejak lama itu ada layanan-layanan pembayarannya lewat QRIS. Kuantum yang respon itu untuk perbankan, itu kita integrasikan ke kantor digital yang sudah dibuatkan oleh Basnas RI. Nah, di situ sistemnya integrated. Artinya dari kanal pembayaran apa saja itu akan terkonfirmasi ke kantor digital kami. Sehingga akurasi dan informasi dan waktu kita mengetahui saldonya itu secara detik. Misalnya ada orang yang melakukan transfer zakat, pada saat itu juga kita langsung mengetahui saldonya. Lebih cepat. Jadi itu salah satu
bagaimana kita mempersiapkan di tahun 2025 ini kita akan lakukan transformasi digital. Kemudian untuk yang kita di Basnas Kota Manado, transformasi digital ini kita juga buat layanan di semua unit pengumpul zakat yang ada di bawah Basnas Kota Manado. Itu masjid-masjid itu kan diharapkan yang sudah ada legalitas dari Basnas itu untuk terintegrasi dengan kantor digital kita. Jadi masjid-masjid yang ada di Kota Manado itu nantinya sistem pelaporannya itu akan terintegrasi dengan Basnas Kota Manado. Kalau untuk pengumpulan dan distribusinya tetap Basnas Kota Manado menyerahkan ke masjid masing-masing. Biar nanti kita tinggal menerima laporan secara digital. Ya, seperti itu. Ada manfaatnya ini digitalisasi ini ya bagi Basnas sendiri. Mungkin Pak Taufik bisa jelaskan ini. Oh ya, manfaatnya begini. Misalkan warga kalau kita di secara internal Basnas, pekerjaan satu orang itu bisa seperti 10 orang melakukan pekerjaan. Misalnya dari sisi laporan. Ya. Kalau kita transaksi uang di bank saja untuk melihat rekening koran, kita harus ngantri 2-3 jam. Tapi dengan digitalisasi ini kita langsung bisa lihat di sistem kita, namanya Sistem Informasi Manajemen Basnas, SIMBA namanya, yang sudah terkoneksi dengan bank-bank yang kita kerjasama. Nah, jadi itu. Jadi pekerjaan seminggu bisa dilaksanakan dalam waktu 2-3 menit. Itu efisiensi dan efektivitas kerja. Kemudian manfaat yang lain, orang yang ingin mengeluarkan zakat infak sedekah itu dia sudah semakin mudah. Jadi dia tidak perlu lagi cari ATM, dia tidak perlu lagi cari bank yang dia punya kartu di bank mana. Dari handphonenya dia atau dari laptopnya dia itu langsung bisa dia enter. Semua transaksi dan bukti pembayaran itu akan terkonfirmasi langsung ke email dan handphonenya dia atau WA. Nah, itu bukti bahwa ini digital ini sangat membantu tugas-tugas daripada lembaga filantropi seperti kami, Basnas, yang supaya mempermudah intinya. Ya, dan ini tuntutan zaman. Kalau tidak kita melakukan itu akan tertinggal kita. Ya, seperti misalkan itu. Kalau ada yang sudah melakukan membayar digitalisasi, bagaimana pelaporannya bagi dia sendiri nanti? Menunjukkan di sini sudah ada. Sudah ada. Oh, sudah ada. Langsung otomatis laporannya. Ya? Oh, betul. Kalau manual kan dia harus tunggu bulan depan pemberitahuan dari kita untuk melakukan rekap. Nah, Ibu Hidayati, mungkin di Kota Manado ada tantangan sendiri untuk digitalisasi ini. Basnas ini bagaimana? Apa tantangan-tantangan dihadapi ini mungkin? Karena era digital, era teknologi berarti. Iya, betul. Berarti harus tantangan pertama adalah orang yang paham teknologi. Iya, betul. Kemudian memiliki memiliki jaringan juga ya. Iya, ini aplikasinya. Iya. Kan banyak orang yang pengen berzakat, berinfak dengan proses digitalisasi tapi belum memiliki pendukungnya. Contohnya ada HP-nya tapi mohon maaf masih yang HP jadul, ada yang seperti itu. Nah, tapi kami memang akan mencoba membantu mensosialisasikan. Saya kira sekarang Android, semurah-murahnya Android, orang sekarang pegang Android. Iya. Tinggal bagaimana cara-caranya dan lebih mempermudah para muzaki dan munfik ini untuk mengakses itu ya. Jadi kalau kendala utamanya sih saya kira hanya di teknologinya. Itu kedua, yang paling besar kendala utamanya adalah yang bersangkutan mau tidaknya orang niatnya, itu niatnya untuk berzakat dan berinfak. Terpanggil tidaknya beliau untuk berzakat dan berinfak. Mungkin Pak Taufik mau tambahkan sedikit, mungkin ada sosialisasi edukasi dari Basnas Manado terkait digitalisasi ini kepada masyarakat begitu. Ya, sebenarnya kembali dari misi awal kita menggunakan teknologi digital ini untuk yang pertama efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu mengenai transparansi. Bayangkan kalau Bapak, Ibu sekalian Tribuners ini mau zakat, laporannya langsung masuk. Anda telah
melakukan zakat di Basnas Kota Manado atau lewat unit pengumpul zakat yang ada di masjid-masjid di Kota Manado. Itu luar biasa, gitu kan. Kemudian yang ketiga ini masalah kepercayaan masyarakat. Itu di mana-mana kalau masih manual orang kurang percaya, Pak. Misalnya amplop yang masih manual dijalankan oleh lembaga yang tidak jelas yayasannya. Itu ada ya maksudnya? Nah, itu di Manado saya lihat masih ada. Itu nanti tugas Basnas untuk melakukan apa istilahnya penertiban-penertiban seperti itu. Amplop untuk muzaki itu memang sudah memang keharusan dari para pengumpul zakat. Tapi ada amplop-amplop yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang tidak jelas, tidak resmi. Nah, ini kita juga mau sampaikan ke tribuners atau warga atau umat Islam di Kota Manado, kalau mau mengeluarkan zakat infak sedekah, pakai digital Basnas aja, itu sudah jelas. Ya kan? Kalaupun terima amplop, itu amplop yang dari yayasan atau unit pengumpul zakat yang sudah resmi, misalnya dari Basnas atau dari lembaga amil zakat yang sudah diresmikan oleh pemerintah seperti Lajismu, Lajisnu, gitu kan, dompet duafa, ada Yankesma, itu sudah resmi. Nah, kita harus hati-hati seperti itu. Jadi itu harapan kami dengan adanya digitalisasi ini, orang sudah nyaman dalam melakukan pembayaran zakat, infak maupun sedekah ke Basnas Kota Manado. Dan ini akan menambah pengumpulan kita, dan ini akan membuka ruang banyak orang yang kita bantu. Semakin banyak pengumpulan lewat digital ini, berarti kan semakin banyak umat yang bisa dibantu, umat yang diberdayakan, dan umat yang mendapat proteksi sosial dari Basnas itu sendiri. Ya, seperti itu. Mungkin Pak Taufik bisa jelaskan peran unit pengumpul zakat ini dalam mendukung digitalisasi nanti bagaimana? Ya, unit pengumpul zakat di Manado itu di Basnas ya, itu ada dua macam. Ada untuk institusi, ada untuk masjid. Ya, ada yang di BUMN, ada di instansi-instansi. Ada juga yang ada di masjid. Tapi ini kita coba sinergikan dengan digitalisasi. Semua UPZ itu akan kita bekali dengan digitalisasi. Dan kita di Basnas Kota Manado itu sudah mendapat aplikasi yang langsung dibuatkan oleh Basnas ini, namanya aplikasi Menara Masjid. Jadi aplikasi Menara Masjid itu website yang gratis dibagikan oleh Basnas kepada seluruh masjid yang ada di bawah kelolaan Basnas. Jadi kalau masjid mau bikin website tidak perlu harus bayar 2-5 juta. Tidak perlu, ini gratis ya. Langsung dari Basnas tinggal menginput kan nomor ID-nya sama emailnya sama nomor handphonenya. Kemudian dia bisa diaktifkan, dan itu semua aktivitas pengelolaan dana itu akan diinput di situ. Nah, digitalisasi ini akan memudahkan UPZ masjid memberikan informasi kepada seluruh masyarakat yang ada di wilayahnya dia. Nah, biasanya kan ini menjadi sesuatu yang rame kalau pengelolaan zakat di masjid itu tidak transparan. Maka ada banyak yang komplain, ya kan? Tapi dengan adanya Basnas, dengan digitalisasi Basnas, orang itu kalau dia ingin bertanya tentang keuangan masjid, dia tinggal cari web Basnas, kemudian dia lihat aplikasi masjid, kemudian dia lihat berapa orang yang membayarkan zakat di situ, berapa besar infak sedekah yang masuk ke situ, kemudian berapa orang yang disalurkan, dan nama-nama jelas. Seperti itu. Jadi ini akan transparansinya lebih baik, dan akuntabilitasnya tadi, sehingga masyarakat di masjid jamaah itu sendiri itu akan memberikan kepercayaan kepada pengumpul zakat yang ada di masjid itu untuk melakukan pengumpulan dan penyaluran zakatnya. Saya kira itu manfaat daripada UPZ itu digitalisasi. Dan kita dari Basnas itu tidak menerima laporan lagi secara manual. Kan itu repot, ya kan? Ada 223 masjid di Kota Manado. Kalau dia mau melaporkan secara manual itu repot. Nanti kita sudah coba itu kemarin, tidak banyak yang tidak efektif lah, ya. Dengan adanya ini, dengan adanya digitalisasi dan aplikasi Menara Masjid, itu ketua UPZ-nya atau pengurus UPZ-nya atau pengurus masjidnya tinggal menginput berapa dana zakat yang masuk, berapa dana zakat yang disalurkan. Kita tinggal lihat di sistem kita, di sistem informasi Basnas, itu langsung bisa dilihat secara per detik. Nah, itu kan bagus. Cuman ini memang ada tantangan di kita ini, kepada seluruh unit pengumpul zakat masjid yang ada di Kota Manado ini, untuk segera melakukan integrasi sistem ini
supaya ya, karena kita untuk membuat aplikasi ini aktif kan dia harus di-input data-data pengurusnya kan. Nah ini insya Allah kita akan coba sosialisasikan dan kita akan laksanakan bimbingan teknis kepada UPZ ini ya, untuk supaya mereka memanfaatkan teknologi ini. Bahkan kita dari Basnas menyiapkan QRIS untuk UPZ itu untuk membantu pelayanan pembayaran dari jamaah atau dari pihak manapun. Nah, itu kan semakin efektif dan efisien orang menggunakan teknologi ini. Pokoknya kalau sudah menggunakan Basnas digital ini, semua jadi sangat-sangat modern dan canggih ya. Karena kan zaman sekarang kan zaman artificial intelligence ya. Jadi kita menggunakan itu Pak ya. Jadi orang sudah tidak akan kalau lihat kotak infak lagi di jalan-jalan, sudah tidak akan ya. Kalau memang warga Kota Manado ini menggunakan transformasi yang akan kita lakukan di Kota Manado ini. Di daerah lain sudah dilakukan, tapi di Manado baru kita mau akan mulai tahun 2025 ini. Ini juga sekaligus untuk memantapkan target pengumpulan kita di Kota Manado, ya supaya kan banyak yang kita bantu, ya sesuai dengan target-target ini. Mungkin jelaskan sedikit juga mungkin berapa besar untuk penyalurannya ini. Mungkin dari tahun berapa? Ya, perbandingannya lah. Perbandingan kalau kita di Kota Manado ini tidak seperti di daerah yang mayoritas Muslim, ya, karena orang yang membayar zakat itu kan ada takaran dan ukuran dan nisabnya, ya kan? Jadi tidak banyak. Kalau di kita itu tahun kemarin kita mencapai 262 juta untuk 1 tahun. Rata-ratanya itu per bulannya sekitar 30 juta. Ya. Jadi untuk Basnas sendiri ya, untuk Basnas sendiri itu yang Basnas Kota Manado. Jadi masih dibandingkan dengan daerah lain itu masih kecil. Tapi dengan adanya transformasi ini insya Allah yang 263 juta itu kita targetkan 2-3 kali lipat. Ya. Supaya banyak yang kita bantu. Karena Basnas itu bukan ladang uang, bukan. Karena Basnas itu hanya media pengumpul. Kalau dia tidak mengumpulkan, tidak ada yang dia bagikan. Banyak orang salah main terhadap Basnas, bahwa Basnas itu punya dana abadi kemudian dikasih kepada orang. Itu salah. Basnas itu adalah media untuk mengumpulkan. Nah, kalau yang dikumpulkan sedikit, berarti yang disantuni juga sedikit. Ya, jadi seperti itu. Nah, mudah-mudahan yang target yang 2024 kemarin itu ada 260 juta itu yang kita kumpulkan. Yang kita salurkan itu kurang lebih 90%. Memang tidak bisa kita salurkan 100% karena kan ada potongan-potongan biaya. Ada hak amil di situ, ada biaya operasional ya. Tapi secara perhitungan itu 100% kita bagikan. Tapi itu menggunakan syarat-syarat yang sangat ketat. Ada orang yang tidak masuk dalam 8 asnaf yang sebagai penerima, itu tidak boleh. Walaupun kadang-kadang kita di Basnas, saya sama Ibu Ketua ini kadang-kadang malu hati kalau orang Manado bilang, ada orang yang minta ke Basnas itu sebenarnya dia bukan tidak berhak. Dia tidak berhak. Tapi kadang-kadang kita putar otak bagaimana menjelaskan supaya dia tahu bahwa dia tidak berhak sebenarnya menerima. Tapi kalau yang berhak, saya sama Ibu Yuli itu kalau bisa besok dia ambil santunannya, ya dia ambil. Dan kita akan nanti dengan digitalisasi ini akan banyak pengumpulan, kita akan mengarahkan pada bukan hanya santunan, tapi pada pemberdayaan. Ya, ini mindset yang akan kita bangun di Basnas Kota Manado, bahwa Basnas itu bukan lembaga penyantun tugas utamanya, tapi lembaga pemberdayaan. Kalau ada Basnas di satu kota, ada Basnas di Kota Manado, kemudian bertambah umat Islam yang miskin, berarti gagal itu Basnas. Nah, makanya ini lewat Tribun ini, lewat podcast ini kita mengajak kepada seluruh stakeholder di Sulawesi Utara dan Kota Manado ini, tugas Basnas itu mengurangi kemiskinan, bukan menambah kemiskinan. Ya, menambah bantuan dari kementerian-kementerian itu, menambah pemberi zakat, bukan menambah penerima zakat. Nah, kadang-kadang ini kita pusing, yang memberikan zakat dan menerima zakat ini supply and demand-nya ini rancu. Lebih banyak orang mau suka terima daripada makasih. Bahkan terbalik ya. Nah, makanya ini sengaja kita datang silaturahimi dengan Tribun, memberikan ini bagian daripada literasi dan dakwah zakat ya. Supaya orang Islam di Kota Manado itu tahu semua ya, bahwa lembaga zakat itu adalah lembaga pemberdayaan umat, bukan lembaga penyantun umat. Memang di situ salah satu bagian tugasnya, tapi bukan tugas utamanya hanya menyantuni saja. Karena kalau kita santuni saja, masyarakat ini akan jadi terbiasa dan jadi malas. Hanya tahu buka tangan. Padahal hakikat daripada lembaga zakat itu bagaimana merubah mustahik menjadi pemberi atau muzaki.
Nah, begitu. Jadi itu aja yang menjadi filosofi dan tujuan utama kita. Lembaga umat untuk merubah keadaan Merubah ini ya, Iya, keadaan seperti itu. Tapi tidak apa-apa. Yang mau minta sama Basnas kita tunggu, ya. Yang mau Yang mau memberi sama Basnas kita tunggu. Tidak apa-apa, ya. Karena namanya kita berproses dalam sebuah daerah di Kota Manado ini yang orang sayangi dan cintai ini, membantu pemerintah. Oh ya, ini harus kita jelaskan. Basnas ini bukan ormas, karena banyak orang menganggap Basnas ini ormas, ya. Basnas ini adalah lembaga pemerintah non struktural yang tugasnya mengelola zakat yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011. Kita di Kota Manado itu adalah salah satu level dari Basnas pusat. Kalau di pusat Indonesia, RI. kalau di provinsi Basnas provinsi, kalau kita di daerah. Dan kita di SK-kan oleh Wali Kota Manado Bapak Andre Angau dan Bapak Richard Sualang, ya. Jadi kita ini secara vertikal berada dengan Basnas RI, secara horizontal itu kita ada di bawah koordinasi Bapak Andre Angau dan Bapak Richard Sualang sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado. Sebelum digitalisasi ini kan masih konvensional, mungkin Ibu Juliati dengan Pak Taufik mungkin ada menerima mungkin masukan-masukan dari warga, komplain-komplain yang selama ini menyalahi begitu sehingga dilakukanlah digitalisasi ini. Mungkin apa saja itu yang untuk merubahnya ini digitalisasi itu dia mungkin Ibu Juliati. Ya. Kalau komplain untuk pengumpulan ya, zakat, pemberi zakat itu sih tidak ada. Tidak ada. Sampai dengan saat ini sih tidak ada yang bilang bahwa saya sudah menyetorkan zakat kemudian tidak terrekod. Itu belum ada. Karena memang kami sangat-sangat detail sekali ya. Ketika menerima zakat, infak ataupun sedekah itu langsung kami masukkan ke dalam inputan SIMBA, Sistem Informasi Manajemen Basnas, yang memang ketika terima saat itu, kalau dia tunai ya, ketika terima saat itu maka harus terekord sampai ke Basnas, aplikasi Basnas RI saat itu juga. Itu digitalisasi apalagi iya. Yang agak terkendala ketika ada zakat infak itu yang masuk lewat bank. Maka kami harus, kalau tidak ada digitalisasi, kami harus menunggu bulan berikutnya untuk cetak rekening koran, baru kami bisa input. Tapi karena sudah digitalisasi, pada saat yang bersamaan pun kami langsung bisa buka lewat handphone. Si Bapak A ada zakat, si Ibu B ada zakat. Saat itu pun kami harus langsung laporkan lewat Sistem Informasi Manajemen Basnas ke pusat. Jadi kalau komplain-komplain terkait dengan pemberi zakat itu atau infak sedekah itu tidak ada. Yang banyak itu komplain ketika kami belum bisa menyantuni. Gitu. Karena tadi itu mereka berharap bahwa setiap proposal yang masuk ke Basnas itu harus bisa kami follow up. Padahal kami harus melihat juga apakah ini sesuai 8 asnaf. 8 asnaf itu adalah tingkatan yang wajib menerima zakat. Itu. Kemudian kami lebih melihat kepada kebutuhan bukan kepentingan. Itu. Kalau komplain-komplain di situ sih, termasuk untuk infaknya juga. Kalau zakat itu kan sudah ada penerimanya. Itu sesuai dengan syariat Islam itu adalah 8 asnaf. Itu ada fakir miskin, mu'alaf dan lain sebagainya. Tapi kalau infak sedekah ini sebenarnya itu bisa digunakan secara umum siapapun dia. Tetapi memang sampai dengan saat ini karena keterbatasan dana di Basnas Kota Manado, kami masih memprioritaskan untuk kalangan muslim. Seperti itu. Tapi kalau bencana, bantuan-bantuan yang kami berikan akan terasa juga oleh non-muslim sebenarnya. Iya, itu kalau ada kegiatan bencana kan kami ada buka posko atau kami memberikan bantuan makanan. Kalau komplain-komplain terkait pemberi zakat sih tidak ada. Apalagi kalau digitalisasi ini sudah diterapkan, kami berharap memang nol komplain ya. Zero komplain. Zero komplain. Pak Taufik mungkin menambahkan terkait ini. Ya, saya kira kalau di lembaga amil itu komplain itu biasa. Nabi Muhammad saja ketika dia membagikan sedekah zakat itu dikomplain juga. Maka keluarlah surah Al-Baqarah At-Taubah ayat yang ke-60. Jadi namanya kita ini orang yang melaksanakan tugas di amilin ini harus sabar memang, Pak. Nabi saja dikomplain, sekelas Nabi saja. Sehingga turunlah itu surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin, kan? Wal mu'alafatu qulubuhum
wa fi riqab wal garimin wa fi sabilillah wa fi sabil. Jadi Nabi dulu itu ketika dia membagikan ini, menyalurkan zakat ini, sahabatnya komplain, Nabi inilah kurang adil, kurang transparan, baginya nggak tahu di mana, ke siapa. Nah, kemudian Allah menurunkan surah At-Taubah yang ke-60. Ini sesuai literasi Basnas yang kami dapatkan, itu dijelaskan bahwa Nabi itu harus memberikan kepada 8 asnaf. Yang pertama, fakir dan miskin. Nah, itu kan. Kemudian mu'alaf, amilin, ya, amilin mu'alaf susunannya ya. Kemudian riqab, budak yang dimerdekakan. Kemudian garimin, orang yang berhutang. Fisabilillah, orang yang berjuang di agama Allah. Kemudian ibnu sabil, orang yang kehabisan bekal di dalam perjalanan. Nah, orang berpikir bahwa asnaf ini ya orang butuh, bukan. Semua juga butuh, Pak, ya kan? Asnaf ini adalah ditentukan secara syariat. Jadi kalaupun hari ini ada yang komplain, ya itu memang sudah tugas kita, Pak. Dan kita membuat pelayanan di Basnas itu secara excellent lah, ya, sesuai dengan arahan-arahan dari Basnas Pusat. Kita setiap pekan itu diberikan asupan-asupan materi untuk melayani, bagaimana melayani para pemberi zakat dan muzaki yang berinteraksi dengan kita. Nah, makanya dengan bekal ini, karena kita juga kan lembaga amil zakat ini kan lembaga ibadah, ya. Jadi kita ya kalau orang komplain ya anggap tambah pahala, ya kan? Kita kan menjalankan, orang mau bayar zakat ke Basnas, alhamdulillah, nggak mau bayar nggak apa-apa, karena kan yang rugi kan bukan Basnas, Pak, ya. Yang rugi itu orang yang sudah diwajibkan tapi tidak membayar zakat. Betul. Nah, maka yang berdosa itu ketika Basnas tidak memberitahukan ini. Makanya kalau ada undangan podcast ini, Basnas mau sekali. Supaya apa? Mereka tahu bahwa mereka yang sudah punya harta di atas 85 juta atau di atas 7.141.000 sebulan itu wajib mengeluarkan 2,5%. Wajib, Pak. Wajib. Ya. Kalau yang masih di bawah itu infak dan sedekah. Boleh, terserah sesuai dengan keikhlasan. Tapi kalau yang 7.141.000 itu per bulannya, itu masuk dalam kategori zakat penghasilan dan jasa. Ya, itu harus dibayarkan. Nah, alhamdulillah di sini sudah ada 2 lembaga yang sudah rutin menyetorkan itu, ada pemerintah Kota Manado, ASN Pemkot, kemudian Kementerian Agama, dan Madrasah Sanawiyah MTS 1 Manado. Ada yang lain juga tapi masih perlu kita koordinasi lebih lanjut. Yang lain menyalurkan langsung ke masjid. Iya, betul. Seperti itu. Nah, mohon maaf, agak semangat dia. Okay. Makanya mantap ini semangat ini. Kita harus kampanyekan dengan semangat. Bulan puasa tak tunjukkan semangat. Nah, terus target jangka panjang Basnas sendiri dalam transformasi digital ini ke depannya, apalagi targetnya ke depannya ini? Merubah mustahik menjadi muzaki, itu targetnya. Kita sudah diberikan angka sebenarnya oleh Basnas RI itu tahun 2025 itu target kita itu harus kita bebaskan 223 orang yang dari miskin menjadi pemberi zakat. 223. Ini sesuatu yang susah gampang lah, tergantung dari pengumpulan yang akan kita itu kan. Dan kita ditargetkan oleh Basnas Pusat itu ada 1.300 orang yang harus kita santuni. Jadi jangan harap juga bahwa ada 150.000 orang yang ada di Kota Manado ini umat Islam yang kurang lebih itu kita harus santuni semua, tidak bisa lah. Karena ini kan ada kajian-kajian strategis yang dilakukan oleh Basnas sehingga ini bisa sesuai dengan capacity dan capability dan uang yang masuk di Basnas. Makanya marilah Tribuners yang sudah ada ya rekening, ini kita sudah bisa menerima. Nanti linknya kantor digital kita tinggal tombolnya, dan kita sudah menyiapkan kalkulator zakat. Kalau zakat fitrah itu kan gampang hitungnya. Yang agak ribet itu menghitung zakat mal, zakat harta, ya kan? Dia harus menghitung nisabnya. Nisabnya itu kan 85 gram emas. Kalau kita ambil nisab 85 gram itu 1 juta, berarti kan harus di atas 85 juta. Kalau dia berpendapatan 100 juta, berarti kan dia harus membayar 2,5%. 2,5% itu berarti 2,5 juta di kantor digital Basnas atau di UPZ masjid terdekat. Dan yang paling penting daripada proyek digitalisasi Basnas ini, Bu, kita bersama Ibu Yuli ini, itu sebenarnya mengerahkan kepada seluruh umat Islam, ya. Ini tugas Basnas Pusat dan tugas Basnas Manado juga, bahwa zakat itu hanya bisa dipungut oleh lembaga yang berwenang di Indonesia. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011.
Oke. Jadi kalau ada lembaga atau yayasan yang tidak berizin, dia sebenarnya secara Undang-Undang Nomor Pita 2011 itu tidak boleh. Nah, Cuma kadang-kadang ceknya itu bagaimana yang tidak berizin ini? ya Berarti? ceknya legalitasnya. Oh, gitu. Berarti kalau dia belum terdaftar di Basnas Kota Manado, berarti dia ilegal. Atau di lembaga amil yang lain yang seperti Lajismu atau di Muhammadiyah atau di Nahdlatul Ulama, dia bisa minta izin di situ. Kalau dia tidak diizin sama sekali, karena semua lembaga amil zakat di Indonesia ini semua terintegrasi ke Basnas laporannya. Potensi zakat di Indonesia itu ada 360 miliar potensinya di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Nah itu kan dihitung dari semua umat Islam yang ada di Indonesia 280 jutaan itu potensinya. Nah cuma ini kan bicara potensi. Nah kalau seperti di Manado ini, Manado, ya. kita hitung saja kurang lebih ada 150 ribu umat Islam kan. Kalau kita kasih sedekah saja 1.000 berarti kan satu hari itu ada 150 juta sedekah ya. Memang kalau kita mau optimalkan betul ini lembaga ini dengan yang sudah terintegrasi dan berizin, ini dana umat ini tidak akan repot, tidak akan susah, akan gampang semuanya. Cuman karena ini ya kita namanya berdakwah ya kita terus sampaikan kebaikan-kebaikan ini supaya orang-orang yang belum tersentuh hatinya untuk berzakat dengan puasa Ramadan ini mereka tersentuh. Karena mereka punya pendapatan rezeki itu bukan orang punya. Karena itu dari Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan. Infakkanlah sebagian hartamu di jalan Allah kan. Makanya podcast ini insya Allah akan menjangkau seluruh pemberi zakat yang wajib ya. Yang belum sadar tentunya supaya sadar ya. Kalau sudah sadar ya alhamdulillah. Ada target nominal angkanya naik berapa persen nih dari ya kita di Basnas Manado 262 juta tahun lalu itu dengan digitalnya bisa naik ya 50% lah sudah bagus lah ya. Ya bagaimana Bu ya? 50% sudah bagus kalau 100%. Kalau 100% lebih bagus juga. Artinya kalau dia masuk ratusan juta di kita kan banyak yang kita santuni seperti itu. Kita ada 5 program unggulan. Apa itu boleh jelaskan program ini unggulan? juga harus kita sampaikan ke Tribuners ya. Di kita itu ada program yang namanya penyantunan untuk program pendidikan. Jadi tidak semua kita kasih beras Pak. Ini nanti kayaknya Basnas yang kurang apa nih kalau kita Basnas itu cuma dikasih beras ya. Ya. Jadi kita itu ada program pendidikan namanya Manado Hebat. Jadi dana zakat itu kita peruntukkan untuk membantu pendidikan. Misalnya untuk fakir miskin yang tidak mampu membayar peralatan sekolah, toh untuk dia mau lanjut ke SMA atau banyak biaya-biaya yang harus ditanggung. Itu kita bantu dengan program pendidikan namanya Manado Hebat itu Bu ya. Kemudian ada program Manado Takwa. Nah Manado Takwa ini kita membantu para orang-orang yang ada di bidang dakwah, ustadz-ustadz yang butuh guru ngaji. Kemarin kita menyantuni ada beberapa guru ngaji ya. Memang guru ngaji di Manado itu banyak. Tapi kalau kita mau hitung dengan kemampuan dana kita ya kita menyantuni berdasarkan mana yang layak lah, yang paling membutuhkan. Itu Manado Takwa ya. Kemudian ada Manado Sehat. Ya, Manado Sehat ini untuk kesehatan. Jadi kalau ada mustahik yang butuh dana kesehatan, misalnya dia ikut BPJS, tapi kemudian ada yang tidak di-cover oleh BPJS, yang lain-lain, itu akan kita cover dengan Basnas. Tapi bukan orang kaya, orang yang mustahik, orang fakir miskin terutama, ya. Nah, kadang-kadang mereka juga banyak duit karena mereka pikir di Basnas menyantuni kesehatan, mereka minta juga padahal mereka tapi itulah suka duka kita sebagai tantangan kita. Kemudian ada juga UMKM. UMKM juga. Manado Sejahtera namanya. Ini mengikuti dengan program pemerintah Kota Manado ya. Jadi Manado Sejahtera ini pembiayaan untuk membantu usaha kecil. Nah, jadi nanti uang zakat yang Bapak Ibu sekalian transfer lewat kantor digital kita itu akan kita bagikan kepada atau kita distribusikan, kita salurkan kepada orang-orang yang butuh sentuhan modal misalnya. Di kita itu Manado Sejahtera itu dari pusat itu ada Jet Chicken, Jet Coffee, ya, sifatnya produktif. Dan itu memang sasaran kita produktif. Dengan maksud harapan ketika dia menerima bantuan ini dia bisa berinfak dan sedekah. Cuman kadang-kadang ini kalau saya lihat di data Kota Manado setelah menerima bantuan UMKM dari kita, Bas Zakat pun
masih perlu orang ingatkan. Tapi tidak apa-apa, namanya dakwah-dakwah lah. Iya. Kan cuma kan kasihan kan kalau ada orang lain yang lebih butuh kemudian. Tapi kita tetap terus maju ya untuk membangun daerah Kota Manado lewat zakat ini ya. Kemudian ada untuk bencana alam ya. Kemanusiaan. Jadi makanya kadang-kadang orang salah tafsir, Basnas ini Basarnas atau Basnas. Kenapa memang Basnas itu Badan Amil Zakat di mana ada program kemanusiaannya. Untuk bencana, Di kita bencana itu ini ya. komandan Basnas Tanggap Bencananya nih Ibu Yuli yang hari-hari ini hadir. Nah, itu Basnas Tanggap Bencana itu bukan dananya itu dikelola atau gerakannya itu bukan hanya untuk umat Islam. Yang namanya bencana siapa saja. Nah, contoh kemarin ada bencana Gunung Ruang. Itu Basnas Tanggap Bencana itu turun. Itu tidak mengenal agama, suku dan ras. Pokoknya yang orang yang kena bencana. Cuma itulah dengan adanya digitalisasi ini kita kekurangan kasihan ini fulus untuk menyantuni mereka. Tapi alhamdulillah Basnas Pusat ada memberikan semangat buat kita. Kemarin kita dapat 2 unit tenda bencana. Jadi kalau ada bencana butuh tenda untuk kepentingan kemanusiaan hubungi saja Ibu Yuli. Nanti beliau yang akan mengkondisikan itu ya tanggap bencana. Jadi ada 5 program itu yang membuat nanti program dana zakat ini efektif dan efisien ya. Karena begini, ada orang tidak mau melakukan zakat karena dia pikir ini uang ini kalau saya kasih ke lembaga zakat, dia cuma beli-beli beras kok kasih orang, gitu kan? Padahal ini Basnas ini adalah sebenarnya lembaga pemberdayaan. Lembaga pemberdayaan dengan 5 program tadi, pendidikan, kesehatan, dakwah, kemanusiaan dan UMKM. Ekonomi. Nah, kalau UMKM itu ekonomi ya. Jadi kadang-kadang inilah bagian literasi yang kita mau sampaikan bahwa Basnas itu bukan lembaga pembagi beras. Memang ada juga bagi-bagi beras di sini. Cuma itu itu bagian. Iya, bagian daripada tugas kita karena itu jangka pendek. Untuk fakir miskin, jangka pendeknya harus beras, Pak. Kalau dia fakir miskin dia gak makan terus kita kasih gerobak dia suruh jualan kan nggak bisa. Begitu. Nggak bisa tapi itu jangka pendek dan skalanya tidak besar. Yang besar itu pemberdayaannya supaya mereka ini yang dulunya mustahik jadi muzaki begitu. Makanya ini para UBZ umat Islam yang ada di Kota Manado, stakeholder yang terkait, ingat Basnas ini adalah lembaga pemberdayaan ekonomi umat. Bukan penyantun ya. Kalau mau bilang lembaga penyantun agak tidak tepat. Walaupun di dalamnya ada santunan-santunan yang kita berikan. Nah, makanya ini untuk meningkatkan kepercayaan dari pemberi zakat yang ada di Kota Manado dan di seluruh Indonesia. Digitalisasi ini sasarannya bukan cuma di Manado kita mau tarik zakat infak sedekahnya. Ada orang perantau yang ada di Papua, ada perantau di Jakarta. Ketika dia melihat digital ini kan dia tidak perlu datang ke Manado. Iya, betul. Dia langsung transaksi lewat aplikasi yang Basnas siapkan. Nah, ini yang memudahkan kita untuk menarik dana ke Basnas Manado dan kemudian kita akan melakukan pemberdayaan. Hari ini tahun 2025 kita mau mainkan dengan digital transformation, kemudian pemberdayaan akan kita tingkatkan. Ada beberapa teman-teman yang kita rekrut ya untuk memperkuat dari sisi fundraising, kemudian akan kita arahkan ke pemberdayaan umat. Right? Dari sisi pelatihan, dari sisi UMKM gitu kan, supaya yang orang memberikan zakat tahu ternyata Basnas Kota Manado ini bukan lembaga bagi-bagi beras. Karena orang salah tafsirkan. Karena kalau bagi-bagi beras, ketua Basnas mau baca lagi bagi-bagi beras ini. Padahal tidak seperti itu. Kita Basnas tidak boleh beraktivitas politik. Ya. Pengurus Basnas itu jauh dari afiliasi politik. Karena kalau dia berpolitik dia harus mundur. Seperti kita ada komisioner kita yang kemarin karena ikut caleg jadi dia mengundurkan diri. Ada juga salah satu komisioner itu ada 2 komisioner yang sempat bekerja sama dengan kita kemudian mundur karena ada kegiatan yang lebih urgent, sehingga kita sekarang ada 3 komisioner yang aktif dan ada kurang lebih 2 staf pelaksana dan ada 7 tim fundraising yang kita siapkan untuk tahun 2025 untuk menggerakkan digitalisasi ya. Ini lidahnya masih agak kurang itu karena baru tahun 2025 kita mencoba canangkan. Tapi nantinya semua dari stakeholder seperti pemerintah, dinas-dinas, badan-badan yang ada di bawah Pemkot itu kedepannya akan lebih mudah. Sampai di tingkatan ketua lingkungan nanti sudah tidak perlu lagi kantor Basnas. Dia tinggal menggunakan digitalisasi.
Ya, seperti itu. Mungkin Ibu Juliati bisa menambahkan terkait pemberdayaan dan pengelolaan ini, menambahkan dari. Iya. Iya, terima kasih. Pemberdayaan dan pengelolaan ini sebenarnya untuk kemaslahatan umat, gitu. Iya. Untuk mensejahterakan umat. Iya. Kita tidak akan bisa mensejahterakan umat kalau kita tidak punya. Tidak punya dana ya. Apa yang kita mau kasih ke umat? Jadi Basnas ini sebenarnya adalah jembatan kebaikan sebenarnya. Banyak orang-orang baik di luar sana yang mungkin belum bisa secara langsung untuk menyantuni, memberikan kebaikannya kepada orang, meneruskan kebaikannya kepada orang-orang lain. Maka Basnas adalah jembatannya. Ya. Ya, Tribuners, ayo berzakat, berinfak, bersedekah di Basnas Kota Manado. Insya Allah kami amanah. Iya, Insya betul. Allah. Itu yang paling utama. Iya. Kami amanah. Iya, betul sekali. Kalau segi pemberdayaan itu memang kami akan mencoba juga beberapa manuver-manuver kegiatan yang lebih baik ke depan terkait dengan pemberdayaan ekonomi ya. Ada ide-ide yang coba akan kami laksanakan terkait dengan kegiatan-kegiatan ekonomi yang nantinya akan bisa merubah itu tadi, mustahik menjadi muzak. Itu sebenarnya lebih tersentuh ke Manado Sejahtera. Program Manado Sejahtera yang kegiatan ekonomi itu UMKM. Kalau kita santuni orang sakit, apa yang dorang mau kasih yang petorangan? Nggak ada. Tapi kadang-kadang begini, ada orang datang ke Basnas Kota Manado, mereka minta contoh bantuan pendidikan, anaknya tidak bisa sekolah karena tidak punya uang untuk membayar kegiatan praktek dan lain sebagainya. Kalau dari sisi pemberdayaan yang kami lihat, orang atau orang tuanya yang datang ke Basnas Kota Manado itu sebenarnya yang paling utama bukan bantuan pendidikan sebenarnya, tapi ekonomi. Bagaimana meningkatkan taraf hidup, kehidupannya, ekonominya untuk menghasilkan sehingga mereka mampu membayar biaya sekolah. Kalau kami hanya sekedar menyantuni untuk mendistribusi untuk kegiatan pendidikan, bantu sekolah, kan tidak setiap saat bisa kami bantu. Mungkin hanya 1-2 kali. Seterusnya siapa yang akan membiayai? Sehingga kadang-kadang yang datang ke kami itu butuh pendidikan, tapi kami lewat rapat pleno, kami ada rapat pleno setiap Selasa. Jadi nanti Tribuners ini harus disampaikan juga bahwa setiap keputusan untuk mendapatkan bantuan distribusi dari Basnas Manado itu tidak hanya suka, bukan karena hanya suka dan tidak suka, tidak seperti itu. Tapi kami lewat rapat pleno. Dan itu kami plenokan mana yang berhak menerima, kapan distribusinya. Kapan distribusinya terkait dengan pendanaan yang kami miliki. Gitu. Jadi ada proses-proses pemberdayaan seperti yang Ketua sampaikan tadi yang memang kadang-kadang orang berpikir dia butuh makan ya kasih makan. Tidak seperti itu. Orang kelaparan, sentuhan pertama adalah kami berikan sembako. Untuk sentuhan kedua bukan lagi sembako yang kami berikan, tapi bagaimana menghidupi orang itu agar bisa menghidupi dirinya sendiri. Kalau dia sudah sejahtera, dia bisa menghidupi orang lain lagi. Iya, menghidupi dirinya dan orang lain. Sebenarnya itu proses pemberdayaannya di situ. Seperti itu. Semakin tereksplorasi ya. Iya, betul. Alhamdulillah ini bermanfaat untuk intinya adalah untuk kemaslahatan umat. Dari tadi saya melihat Pak David, saya tertarik dengan tulisannya Pak Jakob Utama tadi. Saya bilang ini Basnas benar ini. Pohon yang kita tanam berbuah mekar, berkembang sehingga jadi berkat yang bermanfaat bagi sebanyak mungkin orang. Iya, betul. Ini Pak Yakob ya. Zakat pendiri Tribun ya. Zakat 170.000 satu orang. Itu kalau sesuai dengan haul dan nisab. Iya, per bulan. 170.000 ini ketika kita kumpulkan 10 orang misalnya, ada 1.700.000. Kemudian kami santuni misalnya sembako tadi. Ada berapa belas orang, berapa puluh orang yang bisa kami berikan. Itu tadi situ bermanfaat bagi sebanyak mungkin orang. Iya, betul sekali. Luar biasa. Ini saya Podcast yang luar biasa ya. Tak terasa pembicaraan menarik ini hampir 40 menit bersama Pak Taufik dan Ibu Juliati. Mungkin sebelum kita mengakhiri podcast ini ada closing statement dari kedua narasumber, mungkin dari
Pak Taufik dulu kepada Tribuners. Ya, Ya, langsung silakan. menghadap kamera. Ya, kamera. Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Closing statement saya selaku pimpinan atau Ketua Basnas Kota Manado. Saya hanya berpesan kepada kita semua Tribuners, wa ma arsalnaka ila rahmatan ilal alal alamin. Bahwa kita semuanya akan menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Kalau kita mau menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam kepada sesama kita, kepada siapa saja, zakat, infak, sedekah adalah media yang paling efektif untuk mendekatkan kita kepada ketakwaan. Kalau kita takwa dengan zakat, banyak orang yang akan dapat kita bantu. Ya, maka dengan proses digitalisasi ini adalah mempermudah Bapak Ibu sekalian untuk menyalurkan zakat, infak, sedekahnya. Kemudian akan kita salurkan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan sesuai dengan asnaf yang ditetapkan oleh syariat Islam tentunya. Saya kira itu khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau kita mau berguna untuk manusia, ya kita harus memanusiakan manusia lah, ya. Manusia yang bermanfaat, ya dia harus bermanfaat untuk manusia lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, zakat, infak, sedekah di Kota Manado model dan rule-nya seperti itu. Ya, terima kasih. Semoga kita bisa ketemu di podcast Pak David yang berikut-berikutnya sama Bu Yuli ya. Senang dapat undangan, dapat fasilitas dari Tribun. Mudah-mudahan ini akan menjadi berkah untuk semuanya. Saya ditelepon Pak Safril ya, Pak Radsa juga Safril yang ada. mengkondisikan acara ini. Beliau luar biasa, ada tim kru juga, ada Pak Moha ya, dan semuanya yang hadir di sini luar biasa. Ini kita akan bahu-membahu membantu orang lain. Iya, betul. Ya. Iya. Paling terakhir saya dititipkan pesan lewat ceramahnya Ustadz almarhum Arifin Ilham. Iya. Jadi beliau bercerita ada orang fakir miskin, karena dia bersabar dengan kemiskinannya, dia tidak minta-minta, kemudian dia mau dimasukkan ke dalam surga. Ini Ustadz Arifin Ilham yang ceramah. Iya. Sekarang Ustadz Taufik Permata yang ceramah. Kemudian malaikat di apa istilahnya, diinterupsi oleh orang miskin ini. Saya tidak mau masuk surga sebelum saya tahu siapa yang menyantuni saya ketika saya miskin dulu di dunia. Jadi bagi para umat Islam ya, perbanyak bantu kaum duafa ya, karena insya Allah mungkin orang banyak dosa, tapi siapa tahu yang menerima bantuan orang itu doakan orang masuk surga semua. Amin. Toh? Amin. Saya kira begitu. Ini bulan puasa yang penuh magfirah. Mudah-mudahan orang semua masuk surga ya. Amin. Pak David masuk surga, semuanya orang-orang Tribun masuk surga. Amin. Apalagi pemberi zakat Basnas ya, Amin. lewat yang sudah kita programkan. Terima kasih. Iya. Bu Juliati mungkin saya. menambahkan closing statement sebelum kita mengakhiri podcast ini. Ya, terima kasih. Kanal-kanal pembayaran itu sudah terbuka banyak oleh Basnas Kota Manado. Satu seruan saya, mencoba zakat di Basnas. Ya. Kalau Pak Taufik tadi bilang khairunas anfa'uhum linnas, maka saya mau bilang si tauti mau tu mau tau. Ah, ya, Terima kasih. sama. Ya, Oh, ya, demikian sama. Tribuners. Ya. Bincang-bincang kita dengan kedua narasumber sangat menarik, seru, tidak terasa waktunya berlalu begitu cepat. Iya. Jadi segera ada tadi saluran-salurannya, segera membayar zakat ya. Iya. Iya, infak dan sedekah. Iya. Ya, demikian Tribuners bincang-bincang kita di sore hari ini, dan mungkin kita akan berjumpa di episode selanjutnya, bisa dengan Pak Taufik dan Ibu Judayati atau dengan narasumber lainnya dengan topik-topik yang berbeda yang akan kita bahas. Ya, selamat sore, sampai jumpa, salam sehat selalu.